Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata malam biriku. Kabupaten Sopeng selain terkenal dengan kelelawarnya juga terkenal dengan tempat wisata yang menarik. Salah satunya kawasan wisata alam Citta. Permandian berasal dari mata air pegunungan yang terus-menerus mengalir yang terletak di Kecamatan Citta, Kabupaten Sopeng. Permandian ini terdapat 4 kolam, di mana 2 kolam dialiri langsung oleh mata air sehingga kebersihan airnya terjamin. Kawasan wisata alam ini juga menawarkan berbagai macam fasilitas seperti permandian alam yang terkenal dengan airnya yang jernih. Keindahan alam berupa pepohonan yang menghijau juga terdapat. Pendukung fasilitas lainnya seperti gazebo, tempat istirahat bagi wisatawan, juga spot foto dan berbagai fasilitas mainan anak-anak. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini, tentunya di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 dan bertepatan dengan juga hari ke-15 Ramadan 1446 Hijriah. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua dan semoga hari ini puasanya juga beduk berbuka puasa ya. Karena hari ini itu sudah tengah-tengah. Biasanya itu banyak-banyak godaan ajakan. Ajakan apa? Ajakan jokah. Terus biasanya ini dia bilang tadi malam sempat itu ada ustaz bilang gini. Itu sekarang itu banyak godaan tidak pergi terawih. Kenapa? Godaan mall, godaan di nongkrong. Semoga ya tidak seperti itu sahabat budaya yang lainnya. Semoga kita menjalankan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya itu dengan hikmat dan yang pasti juga ini adalah untuk diri kita sendiri. Semoga hari ini juga puasanya yang ya tidak penting mungkin kemana-mana atau ya tidak bermanfaat dengan tidur ibadah. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya akan hadirkan Kelong menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang masih beraktivitas. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan pastinya juga semoga apa yang diharapkan hari ini berjalan sesuai keinginan. Kita dengarkan dulu Kelong sebelum saya melanjutkan informasi apa di pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu sebuah Kelong dari Pasel dengan Ses Saja. Siapa dulu mengeru? Spesial untuk Ai. Apa
Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa Jeki menikah asalkan bisa Meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyampaikan kepada kita kalau kita ini adalah bersaudara. Jangan ada keributan di antara kita. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita ketika ada di antara saudara kita yang berselisih, maka damaikan dia. Bukan justru untuk memperkeruh lagi persoalan. Nah, ini yang banyak beranggapan seperti ini. Karena dia menganggap kalau hubungannya kepada Allah itu sudah baik, maka sudah bisa masuk dalam sorga. Dia beranggapan kalau sudah rajin sholat masuk sorga. Dia beranggapan kalau sudah bolak-balik tanah suci masuk sorga. Puasa Ramadan masuk sorga. Tunggu dulu coy. Berapa banyak orang yang pernah kau sakiti hatinya? Berapa banyak orang yang kau pernah zolimi? Katanya bersaudara. Tapi masalah perbedaan pendapat kadang tidak berkomong. Kadang beda pilihan, ribut dengan pilihan yang dia tentukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada salah seorang ahli ibadah. Ini biasa saya sampaikan ini di beberapa event-event. Ada salah seorang ahli ibadah yang 20 tahun sujud kepada Allah. Sholat tahajudnya tidak pernah tinggalkan. Suatu ketika dia mau bangun sholat tahajud, kagetnya luar biasa. Karena di pinggir sumurnya ada orang duduk. Dia kaget antara mau lari dengan tinggal. Dia tanya, "Assalamualaikum ya makhluk Allah, siapakah engkau?" Apa kata yang duduk di pinggir sumur? "Waalaikumsalam, saya ini malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini bukunya saya bawa." Tersenyum ahli ibadah ini. "Oh, berarti ada namaku dalam buku itu." Apa kata malaikat yang duduk? "Tidak ada namamu dalam buku ini. Setiap saya mau catat namamu dalam buku ini, Allah larang." Kenapa Allah larang? Hubunganmu kepada Allah baik, tapi kepada sesama manusia tidak baik. Oke? Hablum minallah wa hablum minan nas yang harus kita perbaiki. Oke, coy? Lebak mak lamu naku mak minasa memang naku mak ngandro angkat tili kira pona naku mak ngandro angkat tili kira pona. Lamu-lamu atimbona tamakrapo kualeana tunggala kala sapea kualeana tunggala kala sapea.
baleana tunggala kala sapea. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat Amal Bergudi mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, dan pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi dari daerah kita di Sulawesi Selatan. Nah, kalau bicara tentang masjid, kita bicara tentang hari ini ada atau dengan adanya Ramadan, pastinya kita harus tahu juga bagaimana Masjid Raya Makassar itu adalah ikon sejarah perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan menghadapi penjajah. Nah, sahabat budaya, kalau bicara tentang Masjid Raya Makassar pasti sahabat budaya sudah kenal dan sudah tahu. Dan ini adalah bukan hanya menjadi ikon religius masyarakat Sulsel, tapi juga menoreh ada tinta emas begitu ya. Ada tulisan di dalamnya bahwa sejarah panjang dari Masjid Raya adalah salah satu juga perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan rakyat Sulawesi Selatan ketika mengusir penjajah. Nah, sejarah perjuangan masyarakat Sulsel ini, sahabat budaya, dalam melawan penjajah itu memang patut kita banggakan. Kenapa? Karena bahkan menurut pakar sejarah dan budaya ini Sulawesi Selatan, Profesor Matulada, Sulsel itu merupakan sedikit wilayah di Nusantara yang tidak pernah berhenti bergolak dalam perjuangan menentang kolonialisme. Dengan kata lain ya, Sulawesi Selatan ini tidak pernah benar-benar mampu dikuasai dan dikendalikan penuh ya, secara penuh oleh penjajah Belanda. Jadi alhamdulillah Sulawesi Selatan adalah ya orang-orang yang tidak mau menyerah sama Belanda. Alhamdulillah dengan berkobarnya ini ya pasti juga salah satu Masjid Raya yang dipakai. Kenapa? Karena berbagai jejak sejarah perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan itu sahabat budaya tercatat dan meninggalkan jejak. Salah satunya adalah Masjid Raya Makassar. Ini mungkin tidak ada ya banyak yang tahu ya bahwa masjid ini ternyata punya sejarah panjang di era kolonial. Jauh ya sebelum Masjid Raya ini atau Masjid Raya Makassar ini yang berlokasi dulunya ini adalah tanah lapang yang dikuasai oleh Belanda bernama Het Government van Nederlands. Nah, tanah lapang ini pernah jadi markas sepak bola klub di Sulsel ternyata, yaitu Sport Vereniging Excelsior. Dan namun pada saat Indonesia dinyatakan merdeka, ini lokasi ini diambil alih oleh negara dan rencana pembangunan masjid kemudian mulai seperti itu sahabat budaya. Nah, pertama kalinya diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Bone ini namanya. Dan ini yang dikatakan oleh Masjid Imam Masjid Raya Makassar Muhammad Syahril. Dan
paham soal pembangunan saat itu. Nah, nama-namanya ada ditulis di prasasti. Jadi sahabat budaya kalau pernah masuk masjid, pasti lihat itu ada prasasti dulu sempat terlibat. Silakan sahabat budaya mau bergabung di 0811 409 250. Apa yang biasa kita lihat di Masjid Raya begitu, yang juga menjadi ikon dari Sulawesi Selatan itu, rakyat kita di Sulawesi Selatan melawan Belanda. Ada tulisan-tulisan yang biasa kita lihat di Masjid Raya. Dan tadi saya tidak melihat. Lihat kiri ada prasastinya itu. Ada bahkan kalau kita masuk Masjid Raya itu sahabat budaya, ada Quran yang besar. Ada ya? Nah, luruskanlah kalau saya salah. Ada Quran yang besar itu terpampang di Masjid Raya. Kita bisa melihatnya. Apa yang ada di Masjid Raya itu nggak sekali tangga. Baiklah, silakan 0811 409 250. Ini orang pernah Masjid Raya kayaknya sholat ini. Mau nggak terima teleponnya atau tidak ya? Terima bidete. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Siapa ini orangnya? Ya. Ya saya lah. Saya siapa? Baca saya. Saya juga saya. Ya saya aku. Saya juga aku. Saya. Aku ya saya. Ya saya aku beta. Oh. Gue. Beta itu bukan Apa? bahasa sini. Bahasa luar dia. Tapi kan ini masih dalam koridor Indonesia. Oh iya. Okay. Tapi konteksnya bukan daerah Sulawesi Selatan, dia daerah waktu Indonesia. Nake. Orang. Kalau Bugis apa? Iya. Iya. Iya Jono. Ya. Itu lah kira-kira. Sudah sarapan? Puasa no. Sekarang kan sarapan waktunya dimajukan. Sarapan waktunya dimajukan. Tidak ada sarapan. Sarapan apa dulu ini maksudnya? Itu dulu dari sarapan jam 7, sekarang jam 4, jam 3. Oh, sarapan pagi maksudnya. Oh, sarapan pagi. Perasaan sarapan pagi itu pagi-pagi itu masih subuh. Tidak ada sarapan subuh. Itu maksudnya kan sarapannya waktunya dimajukan. Tidak ada sarapan dimajukan. Ini dimajukan sahur itu anggap itu sarapan. Oh, begitu. Menurut Anda? Iya, menurut saya. Saya kan tidak pernah menurut itu, menurut ini. Iya, tapi saya tidak akan menjawab karena memang saya tidak sarapan pagi. Kenapa suaranya hilang-hilang? Saya tutup kalau WA-nya hilang-hilang. Hilang. Hilang-hilang ke? Orang sudah teriak di sini, masa bisa hilang? Bisa lah sinyal. Ya kecuali di situ pencet situ hilang. Mana ada? Sinyalnya tolong dibungkus lah kalau mau bergabung ke sini. Yes, biasa di bagian ini. 100 giga. Apa? Jan, Masjid Raya. Iya, kenapa di Masjid Raya? Apa yang biasa kita lihat di Masjid Raya? Nggak pernah ke Masjid Raya tuh? Ada orang, ada pohon, ada. Ini kan kita bisa bicara tentang sejarahnya. Nah, kalau bicara tentang sejarah ikon dari Masjid Raya, adakah di sana kita lihat itu prasasti yang tertulis di masjid itu? Pernah keliling ini? Saya pernah keliling. Datang masjid duduk. Datang. Sholat duduk. Oh, enggak pernah lihat itu Quran yang besar? Ya, masa aku nih sudah bisa lihat karena itu pas itu di depan pintu masuknya itu. Gitu ya. Ada prasasti itu ya. Besar itu. Ada di situ.
Tapi kita mau pakai apa? Iya, lihatlah apa tulisannya di situ tentang sejarahnya Masjid Raya atau apakah. Itu kan sejarahnya sudah dijelaskan tadi, ya kan? Iya, maksudnya ada betul tidak tertulis di situ. Kalau Pastikanlah. mengenai sejarah saya nggak tahu, karena saya tidak bisa lihat itu cuma bisa Asmaul Husna, apalagi namanya. Kalau sejarahnya kan memang ini kan dibangun pada 1948, 49, ya kan? Dan Berubah tidak Masjid Raya selama ya, Jono pasti berubah lah. berada di Artinya Makassar? tahun 49 kan 48 kan mengalami perubahan total tahun 1998 salah, ya kan? Berubah total banyak bangunan dari Masjid Raya atas prakarsa Pak Yusuf Kalla pada saat itu, ya toh? Dan perlu diketahui bahwa MTQ pertama itu diadakan di Masjid Raya tahun 1995 yang dibuka oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Itu tidak? Iya sih. Betul lah, karena saya baca dah. Bisa nggak? Baca. Dikte. Kalau saya baca tuh, tapi ada satu yang unik di Masjid Raya saya lihat dari bangunan pertama. Ada salah satu menara yang sebelah kiri itu tidak tidak mengalami itu tetap berdiri di situ. Iya, yang sebelah kiri itu tetap kenapa? Mungkin itu salah satu itu pelaksanaan pertama atau sebagainya, tidak tahu lah. Jadi memang pada saat itu menjadi ikon Kota Makassar Sulawesi Selatan karena memang satu-satunya masjid mungkin yang pada saat itu yang mungkin yang paling besar lah, karena bisa menampung 10.000 jemaah. Lantai 1, lantai 2 ya John ya? Iya. Oke. Yang lantai 1 kan itu khusus untuk perempuan, lantai 2 laki-laki. Jadi memang kalau kita masuk di dalam ini memang sangat luas, karena dia tidak pakai tiang atau pilar di dalam. Nggak ada ya, cocok. Ya, karena mirip dengan Al-Markas. Jadi namanya bangunan modern, arsitek memang luar biasa. Jadi terbuka, ada apa sebagainya, cuma luas lah. Itu saya presentasikan di Lebaran. Keluarga. Masjid Raya, iya. Anak-anak maksudnya, sholatnya di Masjid Raya. Iya, Masjid Raya. Karena dekat juga, sudah biasakan juga itu. Jadi kalau di markas, semua kan sangat superpool. Iya. Kalau di sana itu tidak santai. Saja. Jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi itu sejarah Masjid Raya lah sebagai ikon. Kalau mengenai perjuangan penjualan saya nggak tahu. Dibangun pada akhir-akhir kekuasaan Belanda ya. 1948, 49, karena agresi Belanda kedua itu pada tahun 1949, ya kan? Dengan tergabung pada saat itu serangan 11 Maret kan, yang dikonflik itu. Jadi lihat memang sejarahnya ya, yang bangun situ kan memang orang dari sekampung saya lah. Saya bagi namanya itu gaji yang dari Bone. Ada arsiteknya pertama itu Mas Barjo, ya kan? Gitu. Dan tahu tidak itu pada saat pertama kali dibangun biaya 60.000.
Gitu? Saya baca. Saya tidak berani saya bicara tentang nominal. Walaupun saya tahu saya tidak mau. Karena 60.000 dulu dengan 60.000 sekarang itu Iya. jauh berbeda. Beda lah, kalau dulu kan mulutnya sekarang 66 juta. Dulu kan 60.000 akhirnya. Tahu kan? Dari mana Anda mengetahui itu? Saya baca tuh. Menebak. Iya. Oke, Itu lanjut. jadi beberapa kemarin renovasi dari tahun 1999 sampai tahun 2005 itu akhirnya seperti sekarang ini dia punya model bangunan itu jadi di super modern lah seperti itu, sehingga memang betul-betul menjadi ikon kan ada di depan tengah-tengah kota ya. Tapi ya mungkin yang orang yang dari luar ya kenali Al-Markas ya kan, dia sudah melupakan bentuk Masjid Raya, tapi walaupun bagaimana Masjid Raya tetap menjadi salah satu ikon di Makassar karena memang dia mungkin salah satu masjid pertama yang dibangun dia dengan kapasitas sebagian besar. Jadi kalau sahabat budaya mau lebih jaya jalan-jalan ke sana. Ada itu Al-Quran Pasar itu lantai 2 pas pintu masuk itu di dalam seperti ke situ. Ada berapa ukurannya itu ya mungkin kurang lebih 2 meter lah gitu. Itu satu lah mungkin unit. Itu jadi data kita dari jemaah bersama di sini. Ya jadi itulah. Sekilas yang saya tahu tentang Masjid Raya. Mungkin ada yang lebih tahu lagi. Silakan bergabung ya. Ya silakan bergabung. Oke. Seperti yang menggali pondasinya kan? Apakah? Iya. Oke, kita terima telepon dulu Jan ya. Terima kasih ya Jan ya. Lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jono di Barukang sudah bergabung pagi hari ini. Silakan yang lainnya 0811 400 9250 sudah ada deringan, kita coba terima dulu. Assalamualaikum. Kalian tak wrong. Ya. Kalian tak wrong. Assalamualaikum. Apa kalian tak wrong? Maaf, mari basah. Gara-gara lihat ke tombol yang mana nih tombolku ini yang saya mau kasih naik videonya. Sebentar malam kalian taruh maksudnya. Sudah mari masa kalian taruh lagi. Iya, kulihat ke tombolku ya tidak fokus kayak mana tombolnya ini. Iya, mentangin dan tenem mimpi tadi malam kalian taruh na bando. Ketirupan ke sama Jono barangkali. Tidak fokus nih. Maaf. Oke. Pak Ahmad ya, dia Besir ya. Iya betul. Oke, ini baru connect saya ya, karena tidak di rumah tombol dah. Apa yang dibahas di Masjid Raya? Iya, Masjid Raya itu kan salah satu ikonnya yang ada di Sulawesi. Terus saya itu pernah tinggal di sekitar Andalas dulu, Jalan Petangga. Oh iya tahu. Saya tempat mengaji saya dulu di Masjid Raya. Itu ada kenangan tersendiri bagi saya itu. Di bagian selatan itu tempat anak-anak, ada menara tinggi di situ dulu. Ini sekarang kan sudah berubah. Jadi pembicaraan kedua itu saya masih dapati. Karena saya ini seorang penyandang. Ini yang terakhir ini saya tidak dapati lagi. Saya biasa main bola di samping bagian selatan dulu itu ada tempat air mancur di situ dulu. Saya ingat. Itu perasaan sini bagian selatan itu. Diresmikan oleh Insinyur Soekarno tahun 1949. Ya. Cerita lagi Pak. Terus apa lagi kejadiannya kalau di sini? Iya. Yang saya ingat cuma itu saya ingat. Masih zamannya itu dulu itu. Pak Lahadi dulu itu orang NTT itu yang sedang acara tarawih dulu itu. Saya ingat. Saya pernah mengaji di sana dulu itu. Ada juga namanya Ustaz Said deka pengambilan air wudhu itu.
itu juga pernah mengaji biasa. Di bagian kanannya itu saya pernah belajar mengaji di sana di bawah Ustaz Hayat itu pada waktu itu. Dan saya ingat. Jadi saya perasa saya sudah lupa itu urutannya itu lagi. Cuma saya ingat itu Insinyur Soekarno itu yang tangan itu tahun 1949. Saya lupa tanggalnya, bulannya saya lupa. Lama sekali ini, kira-kira 50 tahun yang lalu barangkali. Halo. Iya. Iya, saya ketahui deh. Iya. Memori bagi saya itu kenangan masa lalu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad di update, terima kasih banyak dan kita masih bersama di Bari Bahasa Kamar Pagi obrolan santai. Sahabat budaya bicara tentang Masjid Raya yang juga salah satu ikon di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, yang punya perjuangan yang cukup panjang dengan kokoh berdiri hingga saat ini begitu ya. Baik, saya akan hadirkan dulu Kelong sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di hari ini. Sahabat budaya, ada Kelong siapa? Penal Gasing. Ini Pak Lingu, kita coba simak dulu sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih. Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
ikut lomba lomba ketiga. Ketiga gitu. Oke, tahun berapa boleh tahu dan Saleh? Iya, tahun 80-an lah begitu. Iya, ikut itu dan alhamdulillah. Ya, artinya mengumpulkan ke remaja masjid kan, remaja waktu itu remaja masjid yang sendiri, terus lebih lagi itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya bisa dapat juara 3. Iya, dapat 3 piala itu dulu. Alhamdulillah dapat lebih. Itu yang pertama tuh yang paling itu secara individu daripada saya dan yang kedua itu dulu belum saya karena kalau bulan puasa begini ramai orang itu ke sana itu kita cuma jalan kaki iya dari daerah tak? Maksudnya dari rumah tak di Macini sampai ke Masjid Raya jalan kaki? Iya jalan itu PP itu kita kalau kita itu habis buka ya begitu apa menjelang itu kita mulai jalan ke sana Masjid Raya itu sholat di sana? Iya di tahun 80 itu jelas kalau ke masa saya itu pas 3 tahun jadi 3 tahun juga berjalan itu kan korban itu semua berjalan ada dua-duanya ya. Iya. Kita tidak rasakan. Padahal jauh kalau di masjid sampai di Masjid Raya itu ya lumayan jauh. Kalau sekarang itu yang sekarang itu jangankan Masjid Raya sudah Al-Markaz saja sekarang itu kalau anak sekarang itu kalau dari masjid itu enggak bisa jalan. Nggak mau, banyak kendaraan. Tapi kendaraan itu bayangkan itu kalau kita bisa bayangkan kalau dari sini ke Dalmas itu kan lebih jauh Masjid Raya karena kita dapat duluan Al-Markaz baru Masjid Raya itu Masjid Raya kan namanya lagi namanya jalan apa sih jalan Kandea Waktu jalan penjelasan ini masih ada sampai sekarang penjual kambing itu. Nah itulah itu kan itu jalan yang jalan itu yang sudah sibuk jalan 9. Oh itu jalan 9 namanya itu. Jadi tidak ada jalan 10 ya? Tidak jalan 10 jalan 8 bulan jalan 10 bulan. Oh salah ya itu ya. Oke salah saya oke. Jadi itulah ceritanya itu dan pertama itu saya dikira itu pernah ikut lomba ketiga. Terus kedua itu apa namanya ceritanya setiap tahun itu ada satu bulan puasa tapi cuma lagi nanti itu mulai jadi waktu setelah ada itu Masjid Al-Markaz sudah tidak ramai lagi di masjid itu orang yang pada jalan kaki kan satu bukan yang tahu itu dia ada cewek di jalan 9 yang cantik ada bunga desanya jalan 9 contoh super banyak itu Indonesia tidak fokus bahwa tempat di sana artinya kita jalan kita gitu ketemu di jalan ngobrol gimana begitu gimana gitu apa ngobrolnya biasa Densal ketemu itu kan kita di jalan begitu ngobrolnya apa biasa gimana kita tinggal iya jadi ya mungkin itu dan ternyata kita nama bicara Densal jadi itulah dulu memang betul berkejar itu itu waktu sudah menjelang Al-Markaz tapi dulu kita sudah rasakan itu jalan itu jauh seperti itu karena mau ibadah juga ya mau meramaikan masjid juga ya betul iya dan kita itu
tidak boleh dapat tetap harus jualan kita kalau kita sudah di halamannya kita alat kita bawa orang itu Ramai ya. dapat juga piala itu di bawah sekarang juga kita punya piala Solidaritasnya tinggi, kerjasamanya tinggi di sana. Jadi ya mungkin kita sampai diri. Jalan kaki tidak rasa. Jadi kalau pulang juga jalan kaki. Sampai banyak sampai jodohnya di sini. Oh, begitu. Coba ke jodoh juga ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi ini terima kasih untuk Deng Saleh dengan kenangannya tentang Masjid Raya yang juga salah satu ikon untuk sejarah. Sejarahnya Deng Saleh itu adalah juga ikut dalam lomba kasida Masjid Raya yang diikuti oleh beberapa masjid yang ada di kota Makassar. Dan dulu kalau bulan puasa itu sejarahnya mereka zaman dulu ya mereka oh sampai sekarang kalau orang jalan kaki banyak kendaraan yang bercucuran keringat pun tidak sanggup berjalan. Padahal bagusnya jalan kaki. Baik, sahabat Bila di mana saja berada kita jelang ikuti kabar Propat dengan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sari pertama labiriku.
terkenal dengan objek wisata yang memiliki keindahan bawah laut yang eksotis dengan ikan yang berwarna-warni dan terumbu karang yang megah. Para wisatawan yang datang bisa bermain snorkeling atau diving untuk melihat pemandangan yang eksotis. Destinasi wisata ini memiliki banyak atraksi, panorama tempat wisata yang indah dan asri dan eksotis ini mampu memanjakan mata serta setiap pengunjung yang datang akan melihat pemandangan yang sangat indah. Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Baranglompo, bisa menikmati pemandangan bawah laut juga sunset yang terkenal sangat mempesona. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati segala fasilitas yang telah disediakan pengelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang menikmati zona pulau itu. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda. Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Salang kalabusanku,
silak leang kontu langit na butaya serepa palaku mengiri kalenmu terima salangku salang kala busangku aboku ma aneri kau sayang dan uji batu salah sapa garu-garu lombona paman di sinu loko pasidakanu وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi. Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Salah pangan sari batang
mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Di 0811 409 250 dan masih di Bari Basa, kabar pagi obrolan santai sesi kedua ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Iya, dengan siapa Ci? Pak Daniel, di mana Pak Daniel? Oke. Pak Daniel pernah lihat Masjid Raya, ada perubahan di sana?
Iya. Cocok gitu. Dan baik, saya coba terima penelpon berikutnya 0811 400 925. Kalau Anda tahu tentang sejarah Masjid Raya yang memang panitia pembangunan tahun 1947 mengatakan bahwa zaman Belanda itu mereka membuat Masjid Raya bersama orang Belanda, dan ini ada cerita sahabat budaya. Said adalah panitia pembangunan masjid di tahun 1940 ini. Saat pertama kali dibangun, ia mengatakan bahwa memang masjid ini dijadikan tempat perjuangan melawan Kenil atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Dan Belanda kan biasanya lewat sana katanya, yang datang itu adalah Kenil, orang-orangnya juga Belanda, dan dia mau kembali supaya penjajahan tetap ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan. Dan kenapa sahabat budaya di masjid ini, dia dulu atau Muhammad Said itu adalah salah satu sekretaris masjid pada saat itu di tahun 1940, mengatakan bahwa masjid ini pertama kali dibangun di tahun 1940, dan masjid ini pada awalnya diberi nama Masjid Perjuangan karena jadi tempat melawan Belanda. Itu sejarahnya ya. Baik, ada penelpon. Mungkin ada yang tahu lagi tentang perkembangan Masjid Raya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ini zaman modern hidupnya. Bukan modern, tapi kalau ini sudah bukan zaman tahun 47. Bukan tahu betul. Masih muda. Tapi enggak. Aku tahu kita pertama kali resmi ke Masjid Raya itu kan Muhammad Yusuf. Begitu. Wakil presidennya itu. Begitu kan? Iya. Tahun berapa? 2005 kayak gitu. Diresmikan sudah kan dia berdiri. Tahun berdiri tahun 1947 dibangun lagi, direnovasi lagi. Nah, ada kerusakan sana sini kan. Sehingga pada saat itu diresmikan, di umurku baru 7 tahun pada saat itu. Dan Anda sudah mengerti ya? Mengerti karena sekolah maka wakil presiden ketemu sama guru kan, jadi memang saya kan sekolah di SD Tulsiku, ya dah, itu juga dikasih kita pembawa kan, kalau kita berjalan jadi kita di jalan kaki dari Tulsiku ke Masjid Raya, jalan kaki orang kan tidak terlalu ini dengan pasar terong. Jadi kalau dibilang ini ya apa itu yang paling utama sebenarnya kalau orang dari luar ke Masjid Raya itu Al-Quran besarnya kan? Iya, katanya Al-Quran besarnya karena dia itu mencapai 1,5 meter kan? Jadi kalau bulan puasa begini itu kayak kalau kayak dulu dikeluarkan lagi sayang atau sudah itu dimasukkan lagi supaya tidak yang ini kan itu dulu itu dewa punya Masjid Raya kalau tidak salah itu mertuanya Pak Wali sekarang kan di Hasan Makmur ya kan. Jadi wali apa? Wali Kota Makassar. Wali Kota Makassar sekarang kan itu mertuanya
sebelum ke Al-Markas ya kan. Jadi kalau setelah dari Al-Markas tarik ke Masjid 99 juga terus Masjid Rabu kan sudah modern nih semua nih. Setelah itu ke Sofian nih dekatnya Villa Juliana karena pembangunannya juga Belanda. Oh begitu ya, tahu ada masjid di situ, Masjid Agung ya. Iya, Masjid Agung Sofian itu kan dan bersejarah dengan Villa Juliana kan. Nah begitu, jadi kalau sejarahnya terus yang ke Tangkagoa kan jauh ya perjalanannya ya. Memang perjalanannya semua kan kalau kita mental sejarahnya itu benda habis itu banget kayaknya Kak ini. Jadi ya di sini saya jadi anak-anak pas dibahas itu ini kan dari ini apakah itu 2005 itu musik Oke, baik. Terima kasih Indah. Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Masjid Raya, memang saat ini sampai modern saat ini pun masih berdiri kokoh, dan Indah juga menyaksikan bahwa bagaimana dulu Masjid Raya ini juga salah satu ikon yang ada di Kota Makassar yang diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala itu ya tahun 2015. Dan perlu sahabat budaya ketahui bahwa masjid ini juga pernah didatangi oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1957, dan kunjungannya untuk membujuk pimpinan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII Kahar Musakar kembali bergabung dengan Indonesia. Nah, Presiden selanjutnya yakni Soeharto juga pernah berkunjung. Saat itu dia membawa bantuan untuk renovasi masjid sebesar 50 juta rupiah. Barulah pada tahun 2015 yang saya tadi katakan bahwa diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala kala itu. Mungkin yang Indah bilang ada nggak 2015? Saya juga ada nih. Oke. Namun ada satu kubah yang tak pernah dibongkar sahabat budaya, itu yang tadi Jono bilang. Katanya kubah itu adalah hadiah dari Raja Bima Sultan Kaharudin. Yang kubah ini juga berukuran 36 meter yang berada di puncak masjid. Dan kubah itu dulunya didatangkan khusus dari Australia dan menelan anggaran sekitar 25 miliar rupiah. Nah, jadi itu satu kubah masih tetap sampai sekarang ini dikenal sebagai bentuk persahabatan antara Makassar dan Bila. Inilah yang dikatakan oleh Syahrir. Syahrir ini adalah salah satu pengurus ya yang ada di Masjid Raya Makassar. Syahrir ini dikenal sebagai masjid yang tadi saya katakan, dia mengatakan bahwa Masjid Raya itu dulu dikenal sebagai masjid perjuangan karena di tempat ini semangat bersatu untuk melawan Belanda itu ada. Dan puncaknya pada tahun 1950 Ulama Mukhtar Lutfi dan juga ketua pimpinan pembangunan Negeri Daulat untuk memimpin sholat Jumat, dan isi khutbahnya mengurai tentang semangat perjuangan dan proklamasi. Mukhtar Lutfi menyerukan jemaah agar memboikot semua kebutuhan genil, termasuk melarang warga untuk menyuplai makanan ke markas pasukan tentara Belanda itu. Nah, keesokan harinya Mukhtar Lutfi pun ditembak mati di kediamannya Jalan Gunung Batu Putih, sekarang dikenal dengan Jalan Mukhtar Lutfi. Sesaat setelah Mukhtar Lutfi menunaikan sholat subuh, ia pas menoleh ke jendela ditembak di bagian kepala. Memang sudah diintai oleh Belanda di saat itu. Dan wafatnya Mukhtar Lutfi justru menjadi penyemangat bagi Islam Indonesia penjajah dari Sulawesi Selatan untuk mengenang jasanya. Pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan. Itu sahabat budaya sedikit tentang sejarah di Masjid Raya Makassar, yang kita tahu bahwa memang masjid ini dari dulu sampai saat ini pun masih tetap tertata dengan baik dan masih ditempati oleh para muslim untuk melaksanakan sholat. Kalau dilihat memang dari penampakan wajah sudah berubah
email ke bos ya. Ih, Tata, denger nggak sih? Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh. Kamu tuh dari tadi main HP. Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral. Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau? Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan. Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu? Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali. Enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya. Iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos? Tata, kamu belum email ke saya berkasnya? Hah? Iya. Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah BISINDO sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dan tentunya masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Kita akan bicara atau masih bicara tentang Masjid Raya Makassar yang punya sejarah, yang juga tempat di mana menghadapi penjajahan Belanda, dan dulu masjid ini dinamakan adalah Masjid Perjuangan. Nah, sahabat budaya, ini pernah bahkan pengurus dari masjid ini adalah seorang yang juga punya andil di dalamnya, yang pernah
April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu. Susahku nuboko inna talasaku si ranukara susah nyawaku amoli simpum pamai. Baranukana ikaw jibawang aku lela pakaero ikaw sere inakerua teatonja lani tunai tena sikali nakke susahku
talasaku si ranukana susah nyawaku amoli simpum pamai si ranukana susah nyawaku amolika simpum pamai. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi. Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Di raksasa ya di Masjid Raya Makassar itu kitab suci ini berukuran 1 kali 1,5 meter persegi dengan berat 584 kg. Penasaran? 584 kg. Penasaran? Yang belum pernah ke sana? Ya, Al-Quran raksasa ini terbingkai di terpanjang ya di lantai 2 Masjid Raya Makassar. Dan Al-Quran raksasa ini ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Fakih dari Yayasan Al-Insaniah Kalibendar Wonosobo, Jawa. Al-Quran raksasa ini di Masjid Raya Makassar menjadi salah satu objek wisata religi umat Islam sejak 26 Agustus 2009. Seperti Al-Quran pada umumnya, tulisan ayat-ayat suci ini berjumlah 6.666 ayat yang terangkum dalam 30 juz serta 69 hal istimewa dari Al-Quran raksasa ini adalah menggunakan tinta khusus berasal dari tinta Cina dan cairan teh kental yang menghasilkan warna emas dan hijau. Sudah tahu informasinya sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana, boleh langsung datang ke Masjid Raya Makassar dulu supaya lihat mana ini ikonnya masjid yang Masjid Raya Makassar yang punya raksasa yang punya Al-Quran yang sangat besar dan baik sahabat budaya di mana saja berada, mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah menelpon di Barik Basa. Semoga semuanya sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyampaikan kepada kita kalau kita ini adalah bersaudara. Jangan ada keributan di antara kita. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita ketika ada di antara saudara kita yang berselisih, maka damaikan dia. Bukan justru untuk memperkeruh lagi persoalan. Nah, ini yang banyak beranggapan seperti ini. Karena dia menganggap kalau hubungannya kepada Allah itu sudah baik, maka sudah bisa masuk dalam sorga. Dia beranggapan kalau sudah rajin sholat masuk sorga. Dia beranggapan kalau sudah bolak-balik tanah suci masuk sorga. Puasa Ramadan masuk sorga. Tunggu dulu coy. Berapa banyak orang yang pernah kau sakiti hatinya? Berapa banyak orang yang kau pernah zolimi? Katanya bersaudara. Tapi masalah perbedaan pendapat kadang tidak berkomong. Kadang beda pilihan, ribut dengan pilihan yang dia tentukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada salah seorang ahli ibadah. Ini biasa saya sampaikan ini di beberapa event-event. Ada salah seorang ahli ibadah yang 20 tahun sujud kepada Allah. Sholat tahajudnya tidak pernah tinggalkan. Suatu ketika dia mau bangun sholat tahajud, kagetnya luar biasa. Karena di pinggir sumurnya ada orang duduk. Dia kaget antara mau lari dengan tinggal. Dia tanya, Assalamualaikum ya makhluk Allah, siapakah engkau? Apa kata yang duduk di pinggir sumur? Waalaikumsalam, saya ini malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini bukunya saya bawa. Tersenyum ahli ibadah ini. Oh, berarti ada namaku dalam buku itu. Apa kata malaikat yang duduk? Tidak ada namamu dalam buku ini. Setiap saya mau catat namamu dalam buku ini, Allah larang. Kenapa Allah larang? Hubunganmu kepada Allah baik, tapi kepada sesama manusia tidak baik. Oke? Hablum minallah wa hablum minan nas yang harus kita perbaiki. Oke, coy? Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia. Saat pertama lagu Museum Kota Makassar adalah museum yang didedikasikan untuk melestarikan dan memamerkan sejarah serta perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa. Terletak di Jalan Balai Kota, museum ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perjalanan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial Kota Makassar. Sejak zaman kerajaan hingga era modern, koleksi museum mencakup berbagai artefak, foto-foto bersejarah, dan dokumentasi yang menggambarkan perubahan kota ini dari pusat kerajaan hingga menjadi kota metropolitan yang dinamis. Museum ini menampilkan berbagai pameran yang mengilustrasikan peran penting Makassar sebagai pusat perdagangan maritim sejak zaman dahulu. Masuk hubungan kota ini dengan berbagai bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Tiongkok. Selain itu, terdapat juga informasi mengenai perkembangan sosial, politik, dan budaya Makassar, serta tokoh-tokoh penting yang pernah berkontribusi dalam sejarah kota ini. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4.
92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Ria watati bosi tosi padua janji masa purai pau madiolo magina tau lainge mapunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie using karo pediku ulolang ale-ale mau ni marajing walu paiki tarimani madeceng papile pacacata sabah uisen tania elota reko memang si putu toki risewa watu nato masiti bawa ria watati bosi tosi padua janji masa urai pau madiolo magina tau lainge napunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie pusing karo padiku ulolang ale-ale mau ni marjing walu paiki tarimani madeceng papile pajajata sabah uisen tania elota reko memang si putu toki risewa watu nato masidi Wah, kalau sahur begini
Mama jadi teringat acara RRI Makassar dulu. Pak Kiai dan Denaba. Pak Kiai dan Denaba? Iya. Mama belum tahu. Kenapa? Sekarang acara Pak Kiai dan Denaba hadir kembali di RRI Makassar. Alhamdulillah. Jadi teringat lagi suasana sahur di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Denaba. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. In Memoriam, mengenang dialog Pak Kiai dan Deng Naba, menemani waktu sahur Anda sepanjang bulan Ramadan. Dengarkan setiap pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, rasa debat walau berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, saya kembali menghadirkan hiburan dan juga informasi.
Sayur. Beli sayurnya. Dia gitu kulitnya ngerinya deh. Iya, kenapa itu kodok? Kayaknya kena kusta. Tidak Ji. Sudah mak beli sayur. Ayo Mi deh Bu, pergi Miki dari sini, takut Kak. Nama saya Ika. Terkait dengan penyakit kusta, saya cukup takut karena saya ngelihat kulit-kulitnya itu kayak menghitam terus bersisik gitu, terus bahkan sampai menimbulkan kecacatan ya, yang katanya ada yang benar-benar sampai jarinya hilang gitu. Saya cukup takut. Enggak dulu deh kalau mau berdekatan dengan penderita kusta. Lekat meski telah lenyap. Di bilangan Jalan Sulawesi Makassar, seorang lelaki paruh baya sibuk menyambut tamu salah satu rumah makan dan toko buah. Lelaki berusia 60 tahun tersebut sudah lengkap dengan pakaian orange dan sempritan sebagai penanda ia adalah juru parkir. Nama saya Muhammad Amin Rafi, sering dipanggil Andi Amin. Aktivitas saya juru parkir. Saya juga kepala unit TPA pengajian. Saya juga penasehat sertifikat juru parkir. Saya adalah orang yang pernah mengalami kusta. Amin mengaku untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 6 anaknya. Juru parkir salah satu pekerjaan yang mudah dilakoni orang yang pernah mengalami kusta di Kota Makassar. Apalagi ia sudah mengalami kecacatan di bagian tangan. Tidak ada jalan lain. Memang waktu itu orang yang pernah mengalami kusta susah untuk bekerja. Yang identik memang dengan jukir. Saya berada jam 9, kalau jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid pulang. Sebelum ada ini kan ini baru. Kalau di sini biasa 50 bersih. Setelah ini ada tambahan sedikit, dapat 80, biasa dapat 100, alhamdulillah. Kalau cukup, karena kami yang cukupkan. Kebetulan juga anak saya tinggal satu yang lain sudah berkeluarga, sudah bekerja. Tinggal satu yang SMA sekarang. Bantu dapat. Tiap bulan dari Dinas Sosial Provinsi, santunan hidup beras. Sekarang diwakilkan 125.000 per bulan. Amin menceritakan pertama kali terjangkit kusta tahun 1972 saat duduk di bangku kelas 5 SD. Sayang, ketika itu Amin tidak melakukan langkah pengobatan, sehingga ia pun terpaksa mengalami cacat pada bagian tangan dan kaki. Sejak saat itu, hidup Amin mulai berubah. Ia harus menerima ejekan sebagai orang dengan kusta. Bukan hanya ejekan, Amin pun harus rela dipecat dari statusnya sebagai CPNS di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Sedih, kecewa, dan malu, itulah yang dirasakan Amin kala itu. Rasa tersebut akhirnya membuat ia terdampar di perkampungan atau pemukiman kusta Jongaya, Kota Makassar. Saya CPNS di Inspektorat Provinsi 1982, berarti kan 1985. Pas saya sudah perjabatan, hanya saya terdampar di Jongaya yang dangkau sekarang. Saya nggak tahu arah. Saya terdampar istilahnya, nggak tahu apa-apa. Karena malu, karena dipecat, karena gara-gara kusta, stigma, gara-gara stigma. Semuanya sudah sembuh waktu itu. Disinilah Amin melanjutkan hidupnya. Ia bangkit melawan stigma, memulai dengan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daya yang kini bernama Rumah Sakit Tajudin Halid selama 2 tahun. Amin menjalani perawatan dan operasi pada bagian kaki dan tangan hingga ia pun dinyatakan sembuh. 2 tahun. Pertama 1 tahun, tahun operasi rehabilitasi tahun 1985, buka kan daya. 1 tahun kemudian masuk lagi operasi semper kaki. Amin sembuh. Namun, stigma itu terus mengikutinya. Kata ikhlas pun keluar dari bibir lelaki berusia 60 tahun tersebut.
Rasa kecewa yang dulu ada, kini tak ada lagi. Amin mampu bangkit dan bertahan, menjalani kehidupan melawan stigma dengan memperkuat iman dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya awalnya stres juga. Jadi itu tadi karena memang pendidikan agama dari keluarga ditanamkan. Jadi sebenarnya kami banyak berdoa, banyak beribadah dan banyak bersabar menerima keadaan. Dan suatu ketika teman yang mengajak saya untuk mendirikan organisasi. Dari organisasi itu kami banyak melanglang buana, banyak pertemuan yang wawasan kami terbuka di situ. Senasib dengan Amin, Al-Qadri, lelaki berusia 50 tahun, juga menjalani kehidupan penuh lika-liku hanya karena bercak putih di tubuhnya. Ia terpaksa harus rela menghadapi diskriminasi sejak usia 6 tahun, hingga akhirnya ia tidak memiliki kemampuan baca tulis saat usianya sudah menginjak 12 tahun. Untunglah ada guru Inpres yang berbaik hati membolehkan ia bersekolah di SD Inpres dekat rumahnya. Akhirnya ia pun bisa membaca, namun tak bisa menulis karena tangan Qadri mulai keriting di usia 14 tahun. Kehidupan pelik telah dilalui Al-Qadri, tak pernah tersirat di balik senyum manisnya. Ia harus berjuang, meniti hidup, menghadapi diskriminasi di usia yang masih sangat dini. Kini ia tampil sebagai yang terdepan bersama para eks-penderita kusta, menghilangkan stigma dan diskriminasi. Baginya, kusta bukan penyakit turunan dan bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kusta adalah satu penyakit yang disebabkan oleh kuman. Namanya kumannya itu Mycobacterium leprae, dan itu kumannya seperti kuman TBC. Itu betul-betul disebabkan oleh kuman, dan kusta ini hanya menyerang orang-orang yang tertentu. Dari penelitian dunia itu, kalau ada 100 orang yang disuntikkan atau disebarkan kuman kusta, itu hanya ada 5 orang yang bisa tertular, dan 3 dari 5 orang itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan ia memiliki imun yang cukup bagus. Hanya 2 orang dari 100 tersebut yang bisa sakit seperti saya yang membutuhkan pengobatan. Itu kusta. Sangat betul, bukan karena keturunan. Saya bisa menjadi saksi nyata bahwa penyakit kusta itu betul-betul bukan keturunan dan penularannya sangat tidak perlu ditakutkan. Setelah saya sembuh, dikatakan sembuh meskipun dalam keadaan cacat seperti ini, saya tanyakan pertama, ini penyakit apa? Ini adalah penyakit menular. Akhirnya saya memiliki ketakutan, bagaimana dengan saudara saya? Jadi dokter mengatakan itu tidak ada masalah, tapi baiknya Pak Al-Qadri pergi lihat saudaranya bagaimana di kampung, karena saya tinggalkan kampung. Saya kembali ke kampung memeriksa semua adik-adik saya, ya, karena sebelumnya selalu tidur dengan saya meskipun dalam keadaan saya sudah membusuk karena penyakit ini. Saya sangat bersyukur bahwa adik-adik saya tidak ada yang tertular dari penyakit saya. Saya tanyakan ke mama saya, karena mama saya almarhum waktu itu masih hidup. Saya tanya, apakah kakek nenek saya ada yang sakit begini, Mak? Katanya tidak ada. Ya. Nah, sekarang saya dikaruniai 2 anak, Mbak. Saya menikah dengan orang yang pernah mengalami kusta juga. Anak saya sudah dewasa, sudah selesai pendidikannya. Sama sekali tidak ada indikator dia tertular atau menurun penyakit saya kepada mereka berdua. Ini yang membuat saya semakin kuat untuk mau berbagi informasi kepada masyarakat bahwa penyakit kusta sebenarnya seperti ini. Makanya sudah tidak perlu ditakuti sesungguhnya. Menyandang status sebagai eks-penderita kusta tidak membuat ia berkecil hati. Ia bersama para penyandang kusta mendirikan Yayasan Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, di mana Qadri duduk sebagai wakil ketua. Amin dan Qadri merupakan orang yang pernah menderita kusta. Mereka terdampar di sebuah perkampungan di wilayah Jongaya, Makassar. Juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suasana ramai terlihat di kompleks penderita kusta Jongaya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tiap-tiap kios di kompleks ini terlihat begitu ramai.
Ada yang datang untuk membeli atau sekedar bercerita. Di sini semua warga berbaur, baik yang menderita kusta maupun tidak. Mereka terlihat rukun dan tanpa risih akan kekhawatiran tertular penyakit kusta. Halaman tiap rumah-rumah petak yang ada di kompleks ini cukup bersih. Gapura bertuliskan Kompleks Penderita Kusta Jongaya juga baru saja diperbaharui. Seperti nama di gapura itu, kompleks ini diisi ratusan warga yang menderita penyakit kusta. Kompleks penderita kusta Jongaya ini berada di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebuah kawasan yang mengajarkan contoh interaksi yang berjalan baik antara para penghuninya. Pasalnya, di kawasan ini bermukim pasien kusta dan warga yang tidak terkena kusta. Ya, saya saat ini berada di Kompleks Eks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar ya. Dan Kompleks Penderita Kusta ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Ada ratusan penderita kusta yang bermukim di Jalan Dangko ini. Mereka hidup menggantungkan kehidupannya dari berbagai jenis kegiatan, ya, seperti mereka menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang menjual berbagai jenis pakaian, sendal dan sebagainya. Nah, stigma mengenai penderita kusta dipatahkan dari kompleks penderita kusta ini. Mereka ternyata yang menderita kusta tidak memiliki keturunan ya, yang turut juga menderita kusta. Seperti itu yang kami temukan di tempat ini. Demikian informasi dari Kompleks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar. Saya Rahmadani melaporkan. Nama tak? Handayani. Iya. Bu Handayani sudah berapa lama di sini? Bulan Januari. Baru iya. Bu Handayani ini kan lingkungan ini dikenal sebagai lingkungan penderita kusta yang bermukim. Gitu. Tidak ada rasa takut ketika orang yang seperti kita ini bukan penderita kusta masuk lingkungan seperti ini. Oh, enggak jika. Enggak iya. Pula juga yang begitu yang banyak bagian dalam, meskipun juga tidak menular ji. Itu saya pikirnya bukan penyakit yang menular yang membahayakan. Ya tidak apa-apa ji. Terus sering berinteraksi Iya, karena saya beli sayur di ujung, beli ikan, berbanyak juga orang yang penderita kusta di situ. Tidak apa-apa. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada sih, iya. Kan sekarang ini kan banyak yang takut dengan kusta gitu, nanti menular. Oh, ternyata tidak seperti itu. Iya, enggak. Tidak ada nih pemikiran. Iya, orang-orang mungkin di luar yang tidak tahu toh, mungkin takut menular. Kalau dia bilang di mana kita tinggal, oh kos kak di situ di kompleks kusta, tidak menular ji. Iya, bukannya penyakit membahayakan. Apa yang salah dengan kusta selama ini? Jika penyakit ini bukan merupakan penyakit keturunan, lalu mengapa penderita kusta harus menerima stigma dan diskriminasi? Stigma terhadap penyakit kusta dan penyandangnya memang telah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan lebih parah lagi. Kusta atau kandala dalam bahasa Makassar sering kali dijadikan kata serapah, bahkan ancaman bagi orang-orang yang dianggap melanggar janji atau berkata bohong. Misalnya ketika ada yang menyampaikan sebuah informasi, lantas si penerima informasi itu tidak percaya, akan mengatakan kandalako bila berdusta, yang bermakna kau akan terkena kusta jika berdusta. Kemudian untuk menyatakan kesungguhannya, si pemberi informasi akan menjawab kandalaka, yang maknanya saya akan terkena kusta bila berdusta. Kusta seolah menjadi hukuman terberat bagi seseorang yang berbuat ingkar. Ati. Iya. Dah apa minyak goreng murah? Bisanya itu, nah mahal sekarang minyak goreng. Nggak percaya kak? Sumpah, kandala kak kalau bohong kak. Beli kak di toko samping rumahku. Harganya 14.000 ji. Iya percaya Japale.
Yang salah itu kita mengetahui bahwa kusta ini adalah penyakit yang purba. Sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat jauh sekali. Dan kusta sebelumnya memang sangat menakutkan karena kan mengalami kerusakan organ. Ketika orang terkena penyakit kusta, waktu itu belum ada obatnya, itu pasti dan sudah dipastikan ketika sudah tertular oleh penyakit kusta dan dia terinfeksi, pasti akan mengalami kerusakan organ. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta pasti didiskriminasi karena ketakutan orang-orang. Nah, yang membuat kita sangat sulit di Sulawesi Selatan ini, penyakit ini dipakai bersumpah, Mbak. Terkadang kita orang-orang lokal, orang Bugis dengan Makassar ketika menghindari di suatu tuduhan, dia mengatakan kandak-kandal Kak kalau saya melakukan misalnya. Ini adalah perlakuan stigma yang membuat kami juga sangat kesulitan untuk melawan stigma tersebut. Pemahaman orang ini penyakit kusta ini betul-betul harus dihindari karena contohnya bisa dipakai bersumpah pada sebagainya. Itu adalah pekerjaan berat buat kami untuk bagaimana mengubah perilaku orang-orang terhadap penyakit ini. Pandangan dan pemahaman yang keliru ini ternyata tidak mudah hilang. Stigma itu masih melekat pada diri seseorang meski yang bersangkutan telah sembuh total dari kusta, sehingga disebut sebagai orang yang pernah mengalami kusta, bukan lagi pasien. Kristi, salah satu pemerhati penyakit kusta asal Jerman, mengatakan dari hasil survei di Kabupaten Jeneponto, stigma terhadap penderita penyakit kusta masih melekat. Meski secara interaksi, stigma tersebut perlahan sudah mulai hilang. Masih sangat, baru kan kami dari Jeneponto ada beberapa wawancara juga dilakukan oleh tim di sana itu, dan stigma masih tinggi sekali di sana kan. Itu biasa karena informasi yang tidak ada, jadi masih ada konsep-konsep kusta yang dulu. Langsung kalau ditanya mau makan bersama dengan orang yang pernah mengalami kusta, langsung tidak mau. Kalau sudah dikasih keterangan, informasi, sudah berubah, biasanya sudah berubah pikirannya, walaupun mungkin cuma untuk sementara butuh dilanjut, butuh diulang-ulang kan informasi ini, tapi biasa informasi yang kurang sehingga orang tidak tahu kalau ada yang kusta atau dicuriga kusta, ya langsung dikucilkan. Sudah beda dengan dulu. 20 tahun yang lalu waktu saya mulai di bidang itu masih beda. Sudah ada perubahan, pasti sudah ada, tapi tetap masih ada. Aku masih bingung akan celotehmu yang terus bicara masalah penyakit kusta yang diderita negeri ini. Stigma telah mengubur mimpi, namun tak ada alasan untuk tidak bangkit melawan. Semua tragedi yang dilalui tak merenggut semangat hidup mereka, menyusun kembali mimpi dalam lekat meski telah lenyap. Jangan hanya sekedar mengupang, aku ngeri melihat tanah ini buntung satu persatu pilarnya menjadi debu satu persatu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi." Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari.
Ramadan RRI, berkah untuk negeri.
perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral. Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata. Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu? Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.